Oke, selamat sore, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bicara soal si Canon TR4600. Jadi ada salah satu komen di grup yang ngasih tahu dia baru beli printer ini tapi baru dipakai sekitar 20 sampai 30 lembar itu sudah muncul notifikasi tintanya low. Jadi perkiraannya adalah kenapa si printer Canon TR4600 ini tintanya kok cepat habis? Ya. Nah, jadi sekarang kita akan bantu jawab. Jadi balik lagi nih. Sebelum teman-teman beli printer, teman-teman harus tahu dulu kira-kira seberapa sering teman-teman mencetak. Apakah printer ini digunakan untuk di rumah, yang artinya nyetaknya sedikit atau jarang-jarang, atau memang printer ini mau dipakai buat kerja atau buat bisnis. Ya, jadi ada dua kategori yang harus teman-teman pahami dulu. Nah, kebetulan si Canon TR4600 ini adalah printer untuk rumahan. Karena kenapa? Kita akan coba lihat ya. Dia menggunakan dua cartridge tinta seperti ini. Jadi kalau teman-teman pada saat pertama kali beli printer ini nanti sudah disertakan dua cartridge tinta, yaitu tipenya PG745S dan juga CL746S. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini adalah cartridge tinta black dan juga yang color. Nah, kita harus tahu nih, kira-kira cartridge kecil ini itu bisa cetak sampai berapa halaman? Atau berapa banyak dia bisa mencetak. Nah, itu yang namanya istilahnya page yield. Page yield itu adalah jumlah halaman cetak yang bisa dicetak oleh cartridge tinta tersebut. Di sini disebutkan page yield-nya itu untuk yang black itu sampai dengan 100 halaman dan juga untuk yang color itu juga sampai dengan 100 halaman. Nah, pertanyaannya adalah 100 halamannya itu seperti apa? Apakah satu lembar itu bisa cetak full text atau full gambar atau full foto atau seperti apa? Ini yang merupakan satu informasi yang jarang diinformasikan atau jarang dikasih tahu. Jadi kita tuh sebenarnya banyak orang yang nggak ngerti alias salah hitung. Nah, sekarang kita harus hitung. Page yield dihitung berdasarkan 5% coverage. Ini berlaku untuk semua printer. Mau merek HP, Brother, Canon, Epson, Lexmark atau apapun yang ada di dunia saat ini, semua printer itu dihitung berapa banyak tintanya atau tonernya itu bisa mencetak, itu berdasarkan yang namanya 5% coverage. Jadi sama seperti kita punya kendaraan, kalau ditanya kendaraan kita ini bensinnya boros apa enggak, biasanya kita dikasih tahu bensinnya 1 liter bisa mencapai misalnya ya 10 sampai 15 km. Oke. Nah, pertanyaannya itu kecepatannya berapa? Ya, jadi masing-masing kalau ada yang suka ngebut otomatis nggak akan nyampe 10 sampai 15 km. Tapi kalau jalannya pelan, speednya hanya 20 sampai 30 km per jam itu mungkin nyampe. Tapi kan kita nggak akan seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke page yield. Sama, perhitungannya berdasarkan 5% coverage. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang namanya 5% itu seperti ini. Ya, jadi satu halaman full, halaman A4 dasarnya putih, kita cuma cetak teksnya aja. Tulisan teksnya aja, mungkin sekitar 10 sampai 15 baris ya. Dan ini yang namanya 5% coverage. Jadi kalau teman-teman secara konsisten mencetak seperti ini, dokumen ini 5%, itu bisa capai sampai dengan yang tadi, sampai dengan 100 halaman itu bisa. Kurang lebih sampai dengan 100 halaman ya. Tapi sekarang balik lagi, kira-kira dokumen seperti apa yang teman-teman cetak? Nah, tadi setelah kita cek, ternyata teman kita yang klaim kalau ternyata dia bilang itu sampai, cuma dicetak 20 sampai 30 lembar itu sudah habis, dia mencetak dokumen yang seperti ini. Jadi kurang lebih coveragenya per halaman itu 30%. Otomatis dengan coverage 30%, ini menggunakan tinta lebih banyak. Ya, ini lebih padat, kira-kira lihat aja jumlah teksnya lebih banyak, lebih padat dibandingkan yang cuma 5%. Otomatis kalau dengan coverage 30% seperti ini, ya, itu kita bisa cek. Ternyata dengan perhitungan 30% coverage, artinya 5% coverage itu 100%. 5% coverage itu 100 halaman. Kalau 30% berarti itu cuma 6. Jadi kalau misalnya satu cartridge tinta black itu bisa cetak sampai dengan 100 halaman dengan 5% coverage, tapi kalau kita cetaknya 30%, itu hanya bisa sampai dengan 17 halaman saja. Ya. Kenapa? Karena coverage tintanya itu dipakai lebih banyak. Tinta yang disemprotkan itu lebih banyak, lebih boros. Otomatis dia nggak nyampe 100 halaman, cuma sampai 17 halaman udah habis. Nah, jadi kalau misalnya bisa
cetak sampai 20 halaman atau 30 itu lebih dari ekspektasi, lebih banyak. Tapi tetap aja dianggapnya boros. Ya betul, karena ternyata teman-teman salah ngitung. Ternyata dia pakai printer ini disangkanya tintanya irit atau hemat, ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi kembali lagi bukan salah printernya, tapi salah kita yang salah pilih tipe printer. Bukan merek printer, perhatian, bukan merek printer, tapi tipe printer yang salah. Kita harusnya beli printer tipe ink tank kalau memang kita mau pakai printer ini buat cetak banyak, buat bisnis. Kalau pakai printer ink tank, teman-teman nggak bakalan dapet yang namanya komplain seperti ini. Teman-teman bisa cetak lebih banyak lagi, bisa cetak sampai ribuan halaman kalau kita pakai ink tank. Ya, nah jadi itu yang harus kita perbaiki dulu. Kita harus paham dulu. Ternyata kita salah pilih printer. Nah ini informasi yang terus atau sudah banyak saya buat video-video sebelumnya. Kalau teman-teman suka lihat atau mungkin pernah lihat apa sih perbedaannya printer inkjet dan ink tank. Nah di situ saya udah jelasin. Kita sekarang udah jelas. Ternyata bukan salah printernya, tapi kita salah informasi tipe printernya yang kita beli, kita nggak paham, kita nggak cek dulu, dan juga mungkin orang yang jualnya nggak kasih tahu, atau mungkin juga kita yang nggak cari informasi, ya. Nah sekarang balik lagi, kalau misalnya ditanya TR4670 ini atau TR4570S lah, tipe yang lamanya, ini harganya 1.550.000 yang standar di sini saya lihat di Shopee. Nah terus diiming-imingin untuk yang dimodifikasi infus. Ya, di sini ada yang dengan tinta infus 1.650.000. Tetap aja nggak direkomendasi. Kenapa? Karena kita tahu tadi printer ini menggunakan dua cartridge tinta yang seperti ini, cartridge tintanya PG745 dan juga 746. Nah, ini cartridge tintanya itu boros dan isinya sedikit. Dia tidak didesain untuk cetak banyak. Ada masa pakainya dan dia akan cepat rusak. Jadi kalau teman-teman udah modifikasi infus seperti ini, tintanya betul pakai tinta botolan, tapi cartridge-nya ini print head-nya nggak kuat. Ya, dia dipakai cetak hanya mungkin sekitar 2.000-3.000 halaman, dia akan rusak. Dia akan minta ganti dan teman-teman harus tahu berapa harga cartridge tintanya. Ini dia cartridge tintanya, 745S, 746S. Ya, black-nya 276.000, color-nya 312. Kalau beli satu set berapa? Udah 580 ribuan, hampir 600.000. Nah coba aja teman-teman bayangin setiap kali misalnya beberapa bulan 2-3 bulan harus ganti 500.000. Gimana nggak boncos ya? Gimana nggak rugi? Jadi jangan salah atau jangan salah beli printer. Apalagi beli yang sudah dimodifikasi seperti ini. Tidak saya rekomendasi. Nah solusinya seperti apa? Solusinya adalah teman-teman beli yang namanya printer Canon yang ink tank. Seperti ini contohnya si Canon G3010 atau G3020, G2020 atau 2010 seperti ini. Ini harganya lebih murah. Harganya cuma sekitar 2,2 juta. Nggak beda jauh atau mungkin ada yang 1,9 juta. Ya, 1,9 juta udah dapet yang original ink tank. Ini udah bener-bener yang garansi pabrikan. Karena si Canon G2010 ini dia memberikan garansi sampai dengan 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah ini jadi satu printer yang memang ditujukan buat cetak banyak atau buat bisnis. Karena apa? Karena dia awet dan ada garansinya. Nah oke, semoga informasi ini bermanfaat ya supaya teman-teman jadinya udah ngerti bukan salah printernya tapi salah tipe printer yang teman-teman pilih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikomen silakan. Supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.